Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi selidiki penyebab ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes. Pameran ratusan replika benda-benda bersejarah peninggalan Nabi Muhammad di Tegal diserbu pengunjung. Cobain kuliner legendaris di Salatiga, soto kare daging di antara gang sempit. Ratusan peserta mengikuti acara fun run sejauh 5 km di Pemalang. Untuk menyemangati peserta, panitia siapkan hadiah undian berupa sepeda motor. 3, 2, 1, ya 5 menit. Ratusan orang langsung tancap gas dalam fun run yang dimulai di pendopo kantor Bupati Pemalang Minggu pagi. Total ada 500 peserta lari dari Pemalang dan daerah sekitar yang ikut ajang ini, termasuk Bupati Pemalang, Kapolres, dan Dandim Pemalang, serta Kepala Permodalan Nasional Badani Tegal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Selain itu, sebagai sarana mempererat hubungan antara lapisan masyarakat di Pemalang. Run ini kita akan semakin sehat jelas, tapi yang jelas kegiatannya, eventnya mudah-mudahan bisa semakin besar dan rutin, continue. Jadi kita ingin menciptakan masyarakat sehat sejatinya yang melalui olahraga seperti fun run ini. Nggak usah dipaksakan, fun tapi sehat buat semua masyarakat. Ini Bapak tadi nanti lebih murah. Bapak tadi ikut lari juga, Pak? Oh lari, kita fun iya, run iya gitu. Kita di sini harapannya adanya kegiatan ini dari PNM tentunya adalah untuk meningkatkan jejaring sosial gitu. Karena ini juga komitmen kami tidak hanya memberikan pembiayaan, namun kami juga sebagai mitra dalam kesehatan dan juga dalam kebersamaan. Peserta yang berhasil mencapai garis finish setelah menempuh jarak 5 km akan mendapatkan medali finisher dan uang tunai bagi juara 1, 2, dan 3 kategori putra dan putri. Setiap peserta juga berkesempatan memenangkan hadiah utama door prize berupa 1 unit sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Pameran replika benda-benda bersejarah peninggalan Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi di Tegal diserbu pengunjung. Ratusan artefak dipamerkan untuk mengingat kembali sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Replika benda bersejarah zaman Rasulullah dan para sahabat ini dipamerkan di Aula Rumah Sakit Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Ratusan replika yang dipamerkan mulai dari sendal, pedang, hingga songkok dan tongkat yang digunakan Nabi Muhammad. Selain itu ada juga replika baju dan perhiasan milik putri Rasulullah yaitu Fatimah. Di pameran ini pengunjung juga diberikan penjelasan oleh panitia terkait sejarah dari benda-benda yang dipajang. Panitia penyelenggara pameran replika benda bersejarah zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya bertujuan untuk mengingat kembali sejarah baginda Nabi Muhammad, serta memberikan edukasi sejarah perjalanan dan kehidupan Nabi pada saat itu. Yang berwawasan dan pengetahuan tentang sejarah Islam. Sebelumnya udah pernah, Bu? Baru pertama kali. Apa aja, Bu, yang dilihat, Bu? Jadi ada foto-foto masjid, terus ya baju perang, senjata-senjata kayak gitu. Yang kemudian dikumpulkan bertahun-tahun, Pak. Ya, kita dari berbagai macam mancanegara ada dari Mesir termasuk Al-Quran, kemudian ada dari Istanbul Turki, cincin Rasulullah SAW, dan juga ini pedang-pedang. Kita ambil dari meski Damaskus asli dari sana, Pak. Ya. Kemudian barang-barang yang lainnya yang jumlahnya ratusan. Ya. Kemudian kami tujuan mengadakan edukasi ini ya, untuk supaya masyarakat Kota Tegal khususnya ya itu bisa mengenang kembali kemudian sejarah tentang Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Rencananya pameran yang digelar secara gratis ini akan berlangsung hingga 30 September mendatang.
Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Di tengah kota Semarang ada peternakan kambing perah yang bisa jadi tempat belajar murid sekolah. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan mulai dari memberi makan, bermain, hingga memerah susu kambing. Semangat banget ya murid-murid ini. Mereka nampak antusias saat tiba di peternakan kambing daerah Pendurungan, Kota Semarang. Di sini ratusan murid kelas 1 SD Islam Nur Sunnah Semarang akan belajar soal hewan ternak kambing. Mulai dari memberi makan dan minum, bermain dengan anakan kambing, sampai belajar memerah susu kambing. Aneka kegiatan di luar kelas ini membuat para murid senang. Bahkan gak takut sama sekali untuk berinteraksi dengan kambing seperti Anaira. Baru pertama kali sama teman-teman belajar kambing sama merah susu kambing. Berani ya kamu ya? Berani. Susunya suka, kalau susu kambing suka? Suka. Kalau di sini belajar apa? Belajar apa aja ini? Belajar merawat kambing sama belajar memerah susu kambing. Takut gak sih? Nggak berani ya? Gemes ya mendengar jawabannya? Wisata edukasi ini bertujuan untuk mengenalkan hewan ternak kambing kepada 105 murid kelas 1. Selain itu, sebagai upaya untuk membuat murid tahu kalau sumber minuman susu yang dikonsumsi bisa berasal tak hanya dari hewan sapi, tetapi juga kambing. Terus untuk mengenalkan siswa kepada peternakan, kemudian bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak lepas dari hewan ataupun dari tumbuhan. Salah satunya adalah dari hutan hewan ini. Untuk mengenalkan hal itu, ya kita tunjukkan salah satunya di sini. Edukasinya di peternakan ini, kambing ini bisa kayak gini, susunya itu cara mengolahnya seperti ini, terus biar anak-anak juga senang sama susu, minum susunya biar ada kemauan untuk minum susu seperti itu. Jadi dibuat di field trip, dikasih edukasi biar ada keinginan nanti ke depannya buat minum susu, jadi nggak jijik lagi sama susu. Peternakan di tengah kota Semarang ini punya 180 ekor kambing perah, mulai dari jenis Sanen, Sapera, Etawa, dan Jawa Randu. 30 ekor kambing diantaranya bisa menghasilkan susu. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Di Salatiga ada kuliner legendaris yang berjualan sejak tahun 1942. Namanya Soto Kare Reksa. Meski letaknya di dalam gang, warung soto kare itu jadi buruan warga lokal dan wisatawan. Lokasinya boleh tersembunyi di antara gang sempit, tetapi soal rasa soto di warung makan ini tak perlu diragukan. Bertempat di samping bekas bioskop Reksa, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga, ada warung soto yang selalu ramai oleh warga lokal dan wisatawan. Seperti namanya, warung soto kare di sini menyajikan soto berkuah kental kuning pekat yang merupakan paduan dari santan dan rempah-rempah khas Jawa. Generasi kedua yang mengolah warung soto ini menggunakan resep warisan turun-temurun, mulai dari bumbunya, proses memasaknya, hingga daging yang dipakainya. Orang luar bilang soto kare, santan. Soto kare, Pak? Yeah. Itu soto kare itu soto apa sih, Pak? Soto apa sih, Pak? Santan. Soto santan? Yeah. Dikasih daging apa aja, Pak? Daging sapi. Bedanya kalau kita ini ada daging sandung lamur, pakainya kan santan. Kental ya. Ada tambahan tadi, yang kuning tadi sandung lamur? Iya, sandung lamur, Mas. Ya, itu yang bedakan di tempat lain ya, Pak ya? Iya. Pak. Warung ini bisa dikatakan legendaris soalnya usianya lebih tua dari Republik Indonesia. Hal itulah yang membuat para pecinta kuliner dan wisatawan memburu tempat ini untuk merasakan soto kare sapi. Seperti Mida Firania, warga Purbalingga yang dapat info soal warung makan ini lewat media sosial. Ia mencoba dan ternyata rasanya tak mengecewakan. Terus cari-cari rekomendasi, biasalah Gen Z carinya di TikTok. Kemarin sempat lihat VT orang ada soto tersembunyi gitu, terus udah legend namanya Soto Reksa, jadi mampir ke sini. Terus gimana Mbak rasanya? Rasanya sesuai ekspektasi, enak, meskipun pakai santan dan agak kental tapi nggak bikin enak karena ada sambalnya juga, jadi cocok. Kalau
Tadi pakai daging apa? Sapi ya? Tadi pakai sapi. Empuk juga ya? Empuk dan gurihnya tuh keluar gitu loh, aroma sapinya enak. Jadi nikmat ya Mbak ya? Nikmat sekali. Iya. Satu porsi soto kare daging hanya Rp15.000 saja. Kalau mau nambah lauk atau aneka gorengan lainnya, tinggal tambah Rp1.000 hingga Rp10.000. Jadi jangan lupa masukkan warung soto kare ini ke dalam list kuliner Anda saat berkunjung ke Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.